Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Mem Rizky, yang telah memberi tugas. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ranita Elsa dari Prodi S1 Keperawatan. Saya bersama teman-teman saya ada Rahmadila Muti dari S1 Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadila Muti dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan tingkat 1. Ada Puja Maharani dari S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Puja Maharani dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan dan sebagai pembaca. Di sini kami akan membahas tentang tantangan Pancasila di era revolusi 4.0. Kami akan membahas tentang tantangan Pancasila di era revolusi 4.0. Apa sih pengertian dari revolusi 4.0? Revolusi 4.0 adalah era digital yang aktivitas dalamnya menggunakan komunikasi secara langsung dan di mana saja dengan menggunakan internet. Contohnya adalah media sosial yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada seperti IG, WhatsApp, dan aplikasi Zoom yang kita gunakan untuk pembelajaran daring untuk saat ini. Lalu apa saja sih keuntungan-keuntungan yang terdapat pada revolusi 4.0 ini? Keuntungan yang pertama dalam bidang industri. Keuntungan dalam bidang industri ini dibuktikan dengan adanya teknologi canggih yang digunakan di dalamnya, seperti automasi pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan buatan yang memerlukan robot, dan tiga-tiga ini akan melakukan pekerjaan yang ada di industri yang dikendalikan oleh sistem informasinya. Dengan begini, pekerjaan yang ada di industri akan lebih cepat selesai dan pekerjaan lebih efektif, lebih efisien, dan lebih teratur. Lalu apa saja sih keuntungan lainnya? Keuntungan lainnya ada dari bidang pelayanan pemerintah. Pelayanan manual yang biasanya dilakukan oleh aparatur negara sudah pelan-pelan tergantikan dengan pelayanan yang dilakukan secara digital. Dengan adanya ini, maka pelayanan untuk masyarakat akan lebih cepat dilakukan. Selanjutnya dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan bisa juga saat kita ingin mendaftar pelayanan kesehatan, kita bisa melakukan secara online tanpa harus kita datang ke rumah sakit tersebut. Jadi kita bisa konsultasi dengan dokter yang kita butuhkan. Contoh lainnya saat kita ingin membooking pesawat. Kita tidak harus datang ke agen travelnya, tetapi kita bisa melakukan pembookingan pesawat dengan menggunakan gadget kita. Contoh lainnya juga informasi itu cepat tersebar di masyarakat. Terus meningkatnya pendidikan dengan adanya teknologi yang semakin canggih saat ini. Terus ada ATM atau uang digital. Biasanya saat kita ingin membelanja di mall, di pasar, kita tidak harus membawa uang banyak untuk pembayaran, tetapi kita bisa menggunakan ATM untuk melakukan pembayaran. Dan keuntungan yang paling sering kita lakukan itu adalah saat kita berkomunikasi dengan orang jarak jauh. Saat kita ingin berkomunikasi dengan teman atau kerabat atau keluarga yang jarak jauh dari rumah kita, bahkan bisa beda negara, kita bisa menggunakan gadget kita untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Terima kasih, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dari Rahmadila. Terima kasih kepada Ranita Elsa yang telah membacakan keuntungan-keuntungan dari revolusi 4.0. Di setiap ada keuntungan, pasti ada kerugian kan? Nah,
Di sini saya akan membacakan tentang apa sih kerugian-kerugian dari revolusi 4.0 tersebut. Yang pertama, kemungkinan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja manusia dalam proses industri karena semua sudah dilakukan secara otomatis oleh mesin. Yang kedua, isu tentang keamanan data meningkat dengan mengintegrasikan sistem baru dan semakin banyaknya akses ke sistem itu. Memerlukan kontrol yang ketat dari manusia saat proses produksi. Kenapa? Karena tidak ada dan tidak akan pernah ada kecerdasan AI yang mampu mengalahkan kecerdasan manusia. Terima kasih. Adapun dua alasan dampak yang terjadi dalam revolusi industri. Yang pertama, tidak mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang seperti kita tahu, seperti menjalankan ibadah sesuai kepercayaan kita masing-masing, tidak semena-mena terhadap orang lain dan lain sebagainya. Yang kedua, anak zaman sekarang mulai bergaya ke barat-baratan, seperti tingkah lakunya, kehidupannya, kepribadiannya, dan lain sebagainya. Bagaimana sih solusinya terkait revolusi industri? Nah, di sini ada 3 solusi terkait revolusi industri. Yang pertama, kesadaran nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, jadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan berperilaku atau dalam kehidupan sehari-hari. 3, mengetahui nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya. Nah, di sini pun ada beberapa foto terkait revolusi industri. Yang pertama, menganut agamanya masing-masing seperti agama Islam, Hindu, dan Buddha. Lalu ada foto Bapak Jokowi beserta Bapak SBY, dan selanjutnya ada foto masyarakat yang sedang bergotong royong. Dan di sini juga ada beberapa terkait revolusi industri, solusi menurut Pancasila. Yang pertama, penerapan sila pertama, menghormati dan menghargai umat beragama dan memaksakan kehendak penganut agama lain. Yang kedua, penerapan sila kedua, menjaga sopan santun dan budi pekerti, mematuhi peraturan dan norma sosial yang berlaku. Yang ketiga, penerapan nilai sila ketiga, membeli produk-produk dalam negeri, bergaul dan bersikap baik dengan semua orang. Yang keempat, penerapan nilai sila keempat, menggunakan hak pemilih dalam pemilu, tidak memaksakan kehendak dan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, penerapan nilai sila kelima, suka menolong orang lain serta menggunakan fasilitas sewajarnya. Dan di sini dapat kita simpulkan bahwa revolusi industri itu perubahan besar yang mendasar terhadap yang dilakukan manusia dalam manajemen sumber daya manusia, alam, dan memproduksi barang yang berdampak pada tatanan sosial, prinsip ekonomi, dan budaya masyarakat. Seperti yang disampaikan kepada Bapak RI.IR.H. Jokowi Widodo, bahwa melihat dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita, dan berbicara dengan suara kita, memimpin rakyat lahir dengan rakyat. Dengan harapan apa yang kami sampaikan, teman-teman bisa memahaminya dengan baik, dan teman-teman dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.